atau memang tidak waras lagi? Silakan. Iya, oke. Kalau yang Bang Zuma debat sama dokter sih aku nggak mendengarkan sama maksudnya belum masuk ke room ya, seperti itu. Baru ini aja sih. Terus saya mau tanya, kalau dibilang waras, saya masih waras lah Bang, seperti itu. Yang saya tanyakan itu Yesus itu dia agamanya apa Bang? Kalau menurut Bang Zuma? Oke. Terus Baik. terkait Matius 7 itu khusus untuk orang-orang munafik Bang, terkait di Matius 7 yang Bang Zuma itu kalau dibaca keseluruhan dari Matius 7 sampai Matius 7 ayat 15 sampai 23 itu terkait orang munafik. Salah Bang. Salah Anda. Itu terkait orang Kristen. Ingat Bung, Kristen. ingat. Ada dua kelompok orang yang memanggil Yesus itu Tuhan atau Tuhan dalam perspektif kita orang Indonesia. Yang pertama, camkan baik-baik. Orang-orang Yahudi, murid-muridnya. Ingat, Yesus tidak punya murid pemakan babi. Yesus tidak punya murid tidak bersunat. Yesus tidak punya murid merasulkan Paulus. Yesus tidak punya murid yang tidak bersunat, makan babi, dan ibadah minggu. Ingat itu dulu. Yang kedua, golongan yang kedua, orang yang memanggil Yesus Tuhan atau Tuhan dalam perspektif orang Indonesia, yaitu orang-orang Kristen, Katolik, Protestan, apalagi Advent, apalagi Mesianik, apalagi masih banyak lagi yang lain, Pantekosta dan seterusnya. Ini kelompok yang kedua yang memanggil Yesus Tuhan. Tolak ukurnya apa kemudian? Coba Anda baca Matius 7 nomor 16-nya, atau nomor 17-nya, atau nomor 18-nya, atau nomor 19-nya Anda baca. Nomor 18-nya, apa yang dikatakan di sana? Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan. Nah, ada dua kelompok yang masuk, Yahudi dan Kristen, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Mari kita lihat. Orang Yahudi yang memanggil Yesus Tuhan, ibadahnya Sabat, tidak makan babi, mereka bersunat, menyembahnya kepada Elohim Hasem. Berarti mereka memanggil Yesus Tuhan dalam arti Sayyid, dalam arti Kurios, dalam arti Mar, tetapi mendudukkan bahwa dia hanyalah utusan Tuhan. Golongan yang kedua, Kristen, menyembah Yesus. Apakah itu kehendak Bapa? Bukan. Ibadah hari Minggu, apakah itu kehendak Elohim? Bukan. Makan babi, apakah itu kehendak Bapa? Bukan. Terus tidak bersunat, apakah itu kehendak Bapa juga? Bukan. Ingat, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Atas kehendak siapa kemudian orang Kristen ibadah hari Minggu? Kehendak Bapa yang di surga? Bukan. Atas kehendak siapa kemudian Kristen menyembah Yesus? Kehendak Bapa di surga? Bukan. Atas kehendak siapa makan babi, tidak bersunat? Kehendak Bapa yang di surga? Bukan. Justru yang dilakukan orang Kristen itu semuanya adalah pelanggaran yang sangat besar dan hanya bisa dihukum dengan hukuman kekekalan di dalam api neraka. Apa buktinya? Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Kristen membuat sembahan lain di hadapan Bapa, yaitu anaknya Yesus. Kuduskanlah hari Sabat, Keluaran 31, 16, 17. Hari Minggu orang-orang Kristen justru beribadah. Jangan engkau makan babi, Imamat 11 nomor 7. Orang Kristen malah berpesta dengan babi. Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak bersunat qulub, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Orang Kristen dilarang bersunat. Jadi mana alasannya Anda mengatakan munafik? Tidak ada. Semua Kristen akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu dalil. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Tidaklah mungkin pohon baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik dan buah yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka.
Bukan setiap orang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Bapa, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir nanti, banyak orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat, menggunakan namamu dalam nama Yesus? Pada waktu itulah aku berkata kepada mereka, sungguh aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan? Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, saudara mau? Hanya orang yang tidak waras yang mau. Sedangkan contoh sudah ditorehkan kemudian. Saking hebatnya Allah ketika dikatakan wa makar Allah. Orang-orang kafir membuat makar dan Allah membalas makar itu. Tuhan menitipkan makar. Tuhan menitipkan kemudian pembalasan makar mereka. Apa? Tuhan kemudian mengarahkan tangannya menulis Markus 5. Di situ sangat jelas, orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan roh jahat. Begitu roh jahat itu keluar dari orang tersebut, orang itu tak lagi menyembah Yesus. Maka bolehkah saya menarik kesimpulan, orang-orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan roh jahat? Demikian. Oke, Bang Zuma, aku nambahin sedikit ya Bang. Dalam nama Yesus, ini malam Bang Zuma jenius. Silakan Bang Paulus, lanjut. Iya, ya. Terus yang itu ya pertanyaan aku ya belum jawab Bang. Yang Yesus itu agama apa menurut Bang Zuma? Oke, baik. Agama itu menurut pandangan kita sebagai orang Indonesia, agama itu tidak kacau. Ketika Yesus ditanya, wahai guru, di dalam Matius 19, apa yang harus aku lakukan sehingga aku bisa mendapatkan hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Supaya tidak hidup, supaya Anda itu tidak mati, maka lakukan segala perintah-perintah Tuhan. Artinya, berbicara mengenai agama, Yesus mengajarkan damai sejahtera. Agar damai, agar sejahtera. Apa yang harus aku lakukan? Menjalankan perintah-perintah Tuhan, menjauhi larangan-larangan. Oh, ada dalilnya? Ada. Mana buktinya? Lihat di dalam Matius 5 nomor 19, apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan setitik dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, dalam hal ini anaknya, saudaranya, mamanya, bapaknya, pamannya, tetangganya, jemaatnya, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Ingat, agama itu adalah damai sejahtera. Bagaimana mau damai kalau tempat kembalinya adalah neraka? Bagaimana mau damai kalau tempat kembalinya adalah tempat yang hina? Tapi Yesus mengatakan, akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan setitik pun meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Jadi Yesus mengajarkan agama. Agama apa yang diajarkan oleh Yesus? Shalom, damai sejahtera. Coba Anda baca di Yohanes 14, Yohanes 17, damai sejahtera aku tinggalkan untukmu. Baca Yeremia 29 nomor 11, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan maut, tetapi rancangan damai sejahtera. Apa itu rancangan damai sejahtera? Al-yauma akmaltu lakum dinuk. Pada hari ini telah kusempurnakan agama damai sejahteramu, yaitu Islam. Aku ridha akan agama itu. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai Yesus, apa agama Yesus? Yesus selalu ingin damai dalam hidupnya. Tetapi kata Yesus, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Jadi Yesus itu selalu mengajarkan kedamaian. Dia mengajarkan kemudian murid-muridnya agar hidup. Sehingga Yesus mengajarkan salam. Yesus mengajarkan Islam. Contoh, ketika dia datang di Lukas 24 nomor 36, apa kata Yesus? Shalom alaikum. Damai sejahtera untuk kalian. Kalau di kami, assalamu alaikum. Keselamatan atas kalian. Nah, Yesus mengajarkan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Itu tidak pernah diajarin. Yang Yesus ajarkan adalah assalamu alaikum.
keselamatan atas kalian. Dan agama yang diajarkan kemudian terakhir oleh Tuhan pencipta langit dan bumi adalah salam, Islam. Nah, sementara para nabi mengajarkan salam, shalom, shalom, shalom. Abraham, shalom, shalom. Kenapa kemudian Adam diberi perintah dan diberi larangan? Makanlah, tapi jangan makan ini, jangan makan yang ini. Itu perintah. Kenapa Tuhan memberikan perintah dan larangan kepada Adam? Tujuannya apa? Agar supaya Adam itu kacau atau Adam itu selamat. Ternyata Tuhan memberikan larangan dan perintah kepada Adam alaihissalam. Tujuannya supaya salam, damai, sejahtera. Artinya pondasi utama tentang agama Islam sudah ditanamkan dan ditancapkan oleh Allah melalui Adam alaihissalam hingga kepada Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yesus agamanya apa? Shalom, damai sejahtera. Siapa bilang Yesus tidak mengajarkan damai sejahtera? Dia sujud beribadah untuk dia damai. Dia mengajarkan kemudian Taurat untuk ia damai. Dia mengajarkan larangan supaya dia damai. Mengajarkan perintah supaya dia damai. Dia dan murid-muridnya dan pengikutnya damai sejahtera hidupmu. Itu kata Yesus. Berarti Yesus mengajarkan apa? Shalom. Ma makna shalom fi lugatil Arabiyyah? Islam. Jadi seluruh nabi mengajarkan Islam. Demikian. Itu berarti kalau di Islam itu harus yang waras dan berakal ya Bang ya, baru bisa. Masya Allah, betul sekali. Kalau saya lihat nih kalau saya gambar nih Bang Zuma terkait Masya Allah, pengetahuan orang Kristen ini, kayaknya Bang Zuma nih pernah diiming-imingin kayak ini. Kalau saya gambar nih kayaknya. Bener ya Bang? Gimana? Bang Zuma kan udah paham nih terkait agama Kristen kan, pengetahuannya udah cukup mantep lah. Insya Allah. Terus kalau saya lihat dengan Bang Zuma menjabarkan itu, Bang Zuma kayaknya pernah ada dia iming-imingin sama orang gitu ya. Tanya hostnya tuh. Hostnya yang melihat dengan mata kepala sendiri. Gimana host? Ada Oten datang ke Makassar, berikan Bang Zuma nominal yang besar agar Bang Zuma tidak lagi berdiskusi. Dia bilang silahkan tulis nominal berapapun yang Bang Zuma inginkan. Yang jelas Bang Zuma tidak lagi muncul di sosial media untuk membahas kitab Bible. Gitu. Gitu, berarti ya benar yang aku gambar seperti itu. Apakah Rasul Paulus juga ingin mengiming-imingi aku? Bang, enggak. Janganlah Bang, aku masih kecil Bang, aku masih SMA. Kalau saya baca kan, aku belum mengenal cinta Bang. Jangan-jangan Bang Zuma pengen di sekolahin lagi ya? Disuruh tunjuk waktu itu mau sekolah di mana? Benar kan berarti? Iya. Tapi Ahisugi tahu tuh. Setelah itu terjadi kemudian beberapa bulan teman saya yang KO. Golnya di teman saya. Ahisugi monitor nggak ini? Ahisugi? Ya mungkin. Jadi ternyata setelah saya didatangin, beliau didatangin dulu. Habis itu masih mikir-mikir, sudah goyah, dia datang ke Bang Zuma. Di Bang Zuma mantap, kembali lagi ke sana, akhirnya dia murtad. Padahal dia salah satu adik yang saya andalkan waktu itu. Ahisugi tahu, Ahisugi sampai ngamuk-ngamuk. Ahisugi nangis, yang ngamuk, saya yang nangis waktu itu. Alasannya, aku mau ke mana Bang? Aku juga mau hidup. Aku juga mau makan. Sementara aku dijanjikan dealer motor. Ya udahlah kalau gitu. Jadi semua orang musuhin termasuk Ahisugi. Kita masukkan beliau masuk di dalam grup WA waktu itu, kita sidang. Tapi apalah daya ya, namanya duit. Siapapun akan ini kalau pertahanan kuda-kudanya nggak kuat. Gitu Bang. Pasti bayarannya miliar. Apa dijanjiin apa guru lah? Motor, usaha dealer motor. Dealer motor dengan harga yang sangat lumayan. Fantastis. Mantap. Waktu itu saya video call sama pelakunya dengan siapa ini? Ada nggak yang ingat orang Sidrap yang punya ada jualan baju peranakan Arab yang ada di Jakarta? Dulu juga sering di WA. Iya, lupa saya namanya itu. Kami ada sama-sama video call waktu itu. Setelah saya janjian di Claro, di Aston, saya tidak datang. Saya sampai di rumah, Ismail kayaknya kalau nggak salah. Keluarganya Habib Lopot. Iya. Ingat kan? Bukan Ismail. Bukan ya?
Habis itu saya samperin mereka, ditunggu di depan. Ini kenapa orang Arab semua ini yang nunggu? Saya datang, saya samperin mereka. Oke. Nah, si pelaku itu video call lagi. Saya angkat video call itu, kami video call. Abang katanya di rumah. Enggak, kebetulan ini Mbak, saya keluar lagi rumah karena ada saya di Jakarta. Sempat ngobrol lama dengan, kalau nggak salah Ismail namanya. Mirip-mirip tapi lupa, gue ada di pohon buku yang gue cari dulu. Iya. Habis itu dia ke Jeneponto, Sinjai, Sopeng, kembali ke Makassar, Surabaya. Dagang di Tanah Abang dulu, siapa sih? Ya, betul. Jadi sempat video call hari itu juga. Jadi saya bilang sama beliau, si oknum ini kan dia banyak, ada beberapa bule, dia sama-sama. Aku bilang gini, saya tidak perlu duit. Saya hanya butuh lai menghapus semua kata-kata Islam dalam kitabnya, selesai kita. Oh, itu nggak mungkin, Bang. Dengan gayanya dia ngomong, itu nggak mungkin, Bang. Loh, kenapa nggak mungkin? Ya karena memang kami dari sononya, kami diajarkan dari kecil begitu, Bang. Kayak gitu cara ngomongnya. Jadi ku kasih lah teman. Kau lah yang ngomong. Jijik saya dengarin orang ngomong kayak gitu. Gitu Bang Handi. Sayangnya Ahisugi nggak monitor. Kalau dia monitor pasti dia bisa cerita panjang lebar. Nangis saya sejadi-jadinya nangis. Kenapa bisa deh? Kita sama-sama pun janjian ke Istiqlal, kita sudah bikin tabloid, kita gini-gini. Maafkan saya Bang. Ini sudah jalanku Bang. Nangis dia, tapi hilang. Tidak ada lagi kabarnya, dan yang memberikan uang itu juga tidak ada kabarnya sekarang. Informasi saya dengar sih nikah tapi cerai. Mereka nikah tapi cerai. Tidak rela menjual imannya ya Bang ya, demi uang gitu. Ya ketemu Bang, ketemu antara si pemilik uang dengan yang butuh duit, ketemu jadinya akidah tergadai. Bang Jema, Oke, ya. mempertahankan imannya seperti itu. Siap. Yaudah Bang, nanti aku ntar dah belajar lagi dah seperti itu. Nanti saya belajar lagi sama Bang Natail. Iya. Natail siapa? Natail yang picak loh Bang. Natanael. Walah, dia nantang saya. Nantang saya tapi nggak berani. Katanya dia udah ngundang dari Bang Ardiansyah, suruh sampaikan ke Bang Zuma, katanya Oh enggak. bukan begitu caranya. Yang menantang itu yang harus datang. Kalau saya tanpa nantang, saya kan udah sering debat sama dia tuh. Udah sering datang ke tempatnya dia. Nggak perlu kalau kita nantang, kita yang harus datang. Contoh misalnya, gue tantang lu ya. Nah, yang ditantang itu yang menentukan tempat. Bukan kita. Kalau kita nantang orang, kita nentukan tempat, berarti kita punya siasat yang mau mencelakai orang. Tapi kalau macam saya nih, besok saya mau ke Anak Bata, ya pergi aja ke Anak Bata. Tunggu, tidak mau nantang nggak butuh tantangan dia. Saya nantang dia, saya datang ke Komalnya. Ke Pak Bom, saya ikut datang ke Komalnya. Gitu maksudnya. Nantang kok dia ngajak kita ke tempatnya, kan nggak apa ya namanya. Itu namanya pansos. Namanya pansos. Bang, saya boleh tanya nggak Bang? Boleh. Ini kalau seandainya Bang Zuman sama Pak Bom kalau seandainya lagi debat itu, tapi nanti di luar selesai dari itu ngopi-ngopi bareng ya Bang ya, atau gimana sih Bang, kayak politik gitu atau gimana sih? Aku sama Pak Bom nggak pernah akur. Kalau yang lain akur seperti Bang Luga, lalu lagi Samuel, sering ngobrol-ngobrol, Ibu Uti, sering ngobrol-ngobrol japrian. Siapa lagi ya? Pak Lamsen. Tapi kalau Bom nggak pernah. Ini ada lagi di WA saya ini, VN. Apa ini? Tiba-tiba muncul VN yang 4 detik. Ini kalau habis berasnya pasti VN gini dia. Kau punya anak gua pakai kawin nih, kesini cepat. Nah itu. Tiba-tiba masuk VN kayak gitu, itu artinya berasnya habis. Karena kalau saya masuk kan pasti dapat koin banyak dia. Ini tiba-tiba aja nih. Kapan nih dia kirim WA? Dari tanggal terakhir dia tanggal ini, tunggu ya. Terakhir tanggal 19 April. Tiba-tiba muncul tanggal 20, tiba-tiba tinggal muncul 23 April VN-nya. Nah ini ya Biang. Kau punya anak gua pakai kawin nih, kesini cepat. Nah, itu aja dibilang. Habis itu hilang lagi. Kayak gitu-gitu Bang. Kalau untuk
kopi-kopi enggak deh. Karena dulu dia ngancam saya, dia membawa badi 7 katanya, 7 badi katanya. Pernah juga dia ngajak saya 1 sarung. Tapi dia ingkari sendiri bahasanya. Oke bang, ada kita sapa Bang dulu. lihat Bang Zuma Live itu kan sama Bang Bom itu kan bulan April tuh. Itu kayaknya kayak teman gitu loh Bang. Tapi kalau sama Bang CP kayaknya Bang Zuma kayaknya kesel gitu. Kalau nggak Bang CP sama si siapa tuh Lera gitu ya, Lera TV atau apa gitu. Itu Iya, baru kurang. paling tidak, Bung, kalau ada orang berdiskusi sekeras CP itu dan dia merahasiakan wajahnya, merahasiakan tempat tinggalnya, itu sudah tidak bagus. Kalau Pak Bom itu hanya pelawak. Pak Bom itu hanya pelawak aja. Bagi saya dia itu hanya pelawak, apalagi dia kan anak Sulawesi kan, biar bagaimanapun. Namanya anak Sulawesi, beda agama, tapi kita suku pasti kita saudara, kan gitu. Nah ini si CP sama seperti Sofiatul, sama-sama kiamat itu tujuannya untuk menghinakan Kristen, menghujat Islam tapi yang dihinakan Kristen. Itu tujuannya itu begitu. Kalau orang mau cari kebenaran, ya minimal kayak saya pakai masker tapi buka kamera, tahu tempat tinggalnya di mana. Ini si CP enggak. Mau apa? Itu lebih parah dari teroris itu sebenarnya. Berbicara mengenai agama, menghujat agama orang, menceritakan agama orang, tapi tidak buka kamera. Maksudnya tidak memperlihatkan siapa dirinya. Kalau seperti Bang Paulus ini kan bukan menghujat, bertanya, memberikan argumen, itu tidak masalah. Tapi dia setiap hari bahas terjemahan-terjemahan, menghujat, menghinakan, menertawakan. Dan dia free fat. Itu artinya memang dia punya niat jahat, jelek. Dan orang kayak gitu tersiksa. Orang kayak itu tersiksa batinnya. Jangan dipikir dia tidak tersiksa. Tersiksa dia tuh. Tersiksa dia tuh. Menghujat kayak gitu tersiksa. Kalau saya enggak. Saya keluar pakai masker. Tapi kan orang semua pada tahu. Semasker-maskernya saya di TikTok atau di internet. Saya keluar justru orang tidak kenal kalau saya buka masker. Kalau saya buka masker di luar, orang sudah tidak kenal. Oh ini Bang Zuma. Tapi kalau saya keluar saya pakai masker, orang pasti tahu Bang Zuma kan? Nah kayak gitu. Kenapa? Karena orang kan cuma lihat maskernya kan cuma biji mata dan alis. Nah kalau saya sudah buka masker, dia tidak lihat, dia akan melihat hidung pesek, terus gigi nong-nong 3 biji di depan, mana gigi bawahnya 02. Pasti, ini bukan Bang Zuma, gitu loh. Sampai di sini tidak paham kah? Kau paham? Cukup Bang. Oke, thank you. Lanjut Bang Andi dan teman-teman yang lain. Seperti biasa masa aku lagi. Itu ada tuh Pak He. Nanti kalau ke Nathanael, Betran. Iya nanti ke Nathanael. Dia biasanya kalau online itu si Nathanael itu dia ini Bang siang jam 11 dia kadang suka live. Gitu. Iya. Kalau malam dia enggak siang Iya. dia biasanya. Yang gue peduliin ini, kan di Kristen itu ada 7 karunia roh ya. Tahu nggak? Tahu nggak itu? Oi, Iya Bang. tahu kan ada 7 karunia roh. Pernah dengar sih Bang. Nah, itu ada tuh kalau biasanya di karismatik ada kayak gitu, 7 karunia roh. Salah satu karunia rohnya itu namanya karunia kesembuhan gitu. Kenapa matanya nggak sembuh-sembuh gitu? Tolong Kalau tanyain dia itu. bilang tadi pernah nanya ada pernah nanya tuh, dibilang katanya kecelakaan Bang itu. Ya gue tahu. Iya. Gua bukan tahu sih, gue nggak peduli penyebabnya apa. Yang gue pedulikan mana karunia kesembuhan yang dijanjikan gitu. Bukankah di dalam Markus 16 15 sampai 18 itu terakhirnya mengatakan gini, taruh tangan di tempat yang sakit, sembuh.